Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di mata kuliah persamaan diferensial. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai PD order 1, maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial order 2. Pada persamaan kali ini kita harus memahami bahwa terdapat beberapa jenis, yaitu mengenai PD homogen dan non-homogen. Sedangkan untuk koefisiennya terdapat ada dua, yaitu koefisien konstan dan koefisien variabel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus membahas mengenai materi PD linear homogen order 2 dengan koefisien konstan. Sebelum memasuki materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Osi Ari Indarti dengan NIM 230701900078. Program studi Teknik Matematika IAIN Salatiga. Langsung saja kita masuk ke bentuk umumnya. Bentuk PD linear order kedua dan koefisien konstan yaitu sebagai berikut. Jadi bentuknya Y double aksen plus A1 Y aksen plus A2 Y sama dengan GT, dengan A1 dan A2 adalah sebagai konstantanya. Jika GT sama dengan 0, maka PD tersebut dikatakan homogen, karena sifat dari homogen adalah sama dengan 0. Atau bisa ditulis dengan Y double aksen plus A1 Y aksen plus A2 Y sama dengan 0. Bentuk ini sudah memenuhi dari PD linear homogen order kedua dan koefisien konstanta, karena Y double aksen di sini sudah memenuhi order kedua dan A1 dan A2 sebagai konstantanya sama dengan 0, sudah memenuhi dari syarat homogennya. Kita masuk ke persamaan karakteristiknya. Misalnya kita ambil Y sama dengan E pangkat Rx. R di sini kita cari agar Y sama dengan ERX menjadi solusi dari PD tersebut. Maka untuk mencari solusinya kita turunkan dari Y aksen sampai dengan RE pangkat Rx. Ini adalah turunan dari E pangkat Rx, dan Y double aksen sampai dengan R kuadrat kali E pangkat Rx. Ini turunan dari E pangkat Rx. Nah, kita substitusikan ke dalam PD dalam bentuk umum yang tadi, yaitu Y double aksen plus A1 Y aksen plus A2 Y sama dengan 0. Kita peroleh kebersamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat E pangkat Rx plus A1 RE pangkat Rx plus A2 E pangkat Rx sama dengan 0. Di sini kita substitusikan Y double aksen adalah RE pangkat Rx, R kuadrat E pangkat Rx, dan Y aksennya sama dengan RE pangkat Rx, dan untuk Y-nya sama dengan E pangkat Rx sama dengan 0. Nah, karena masing-masing dari bentuk ini memiliki E pangkat Rx, maka kita bisa menyederhanakan bentuknya ke persamaan distributif. Maka hasilnya adalah R kuadrat plus A1R plus A2 dikali dalam kurung dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Karena E pangkat Rx tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kita ketahui bahwa E pangkat Rs sama dengan Y. Di sini E pangkat Rs tidak memenuhi syarat homogen. Jadi E pangkat Rs tidak sama dengan 0, sehingga R kuadrat plus A1R plus A2 sama dengan 0. Bentuk ini memenuhi persamaan karakteristik. Dan akar-akar dari persamaan tersebut kita sebut sebagai akar-akar karakteristiknya. Masuk ke dalam contoh persamaan karakteristik. Misalkan kita tulis Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0. Di sini Y double aksen konstantannya sama dengan 1, min 7 sebagai A1, 10 sebagai A2-nya. Maka kita masukkan ke persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 7R plus 10 sama dengan 0. Pembahasannya, Y double aksen sama dengan R kuadrat, Y aksen
sama dengan R dan Y menjadi 1. Pemisalan ini tidak menjadi sebuah patokan dalam mengerjakan soal, karena ini sebagai pemisalan dalam pembahasan kali ini. Lanjut ke solusi umum PD homogen linear order 2 dengan koefisien konstan. Pada PD homogen linear ini kita memiliki 3 kasus, yaitu kasus yang pertama adalah R1 dan R2 bilangan real yang berbeda, atau R1 dan R2 bilangan ring saling berlawanan. Untuk kasus 2, R1 dan R2 bilangan kompleks. Dan untuk kasus ketiga, R1 dan R2 dua bilangan yang sama. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kasus 1. Untuk R1 dan R2 dua bilangan real yang berbeda. Kenapa bisa disebut dengan bilangan real berbeda? Kita menggunakan rumus determinan, di mana D lebih dari 0 atau B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Kita bisa mencari R12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, atau kita bisa memfaktorkan PD karakteristiknya. Maka kita peroleh dua bilangan real yang berbeda, yaitu Y1 dan Y2, di mana Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X. Dari sini kita bisa menentukan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat R1X plus 2 plus C2 E pangkat R2X. Lanjut ke selanjutnya, yaitu R1 dan R2 dua bilangan real saling berlawanan. Kenapa kita bisa menyebutnya berlawanan? Karena pada solusi di atas, Y sama dengan C1E R1X plus C2E pangkat R2X menjadi C1E pangkat R1X plus C2E pangkat R min RX min R1X, di mana R1 di sini berlawanan. Jadi kita bisa menentukan solusi umumnya, yaitu Y sama dengan K1 cos H R1X plus K2 sin H R1X, di mana bentuk ini berbeda dengan solusi yang lanjut ke berikutnya. Kita lanjut masuk ke contoh 1. Tentukan solusi PD dari Y double aksen min 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0. Pembahasannya, yang pertama, kita ubah dulu ke persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 7R plus 10 sama dengan 0. Lalu kita mencari akar-akar karakteristiknya. Kita menghasilkan akar-akarnya R-5 dan R-2, menghasilkan R-5 sama dengan 0, R1 sama dengan 5, dan R-2 sama dengan 0, R2 sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan R1 dan R2-nya berbeda, yaitu 5 dan 2. Atau kita bisa mencarinya dengan rumus determinan, di mana kita mencari D terlebih dahulu, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B di sini sebagai min 7 kuadrat min 4 dikali A1 adalah A sama dengan 1 dan C sama dengan 10. Nah, di sini kita menghasilkan D sama dengan 9. Terbukti bahwa D lebih dari 0, jadi kita bisa mencari R1 dan R2-nya. Menggunakan rumus determinan, yaitu min B plus minus akar D per 2A sama dengan min 7 plus minus akar 9 per 2 kali A, menghasilkan R1 dan R2-nya 7 plus minus 3 per 2. Nah, di sini kita mencari R1 dan R2. Untuk R1 kita menggunakan yang positif terlebih dahulu. Jadi
7 plus 3 per 2 sama dengan 5. Dan untuk R2 sama dengan kita menggunakan yang min. 7 min 3 per 2 sama dengan 2. Jadi di sini juga menghasilkan bilangan real yang berbeda. Jadi kesimpulannya, akar-akar persamaan karakteristik real berbeda, maka solusi totalnya kita bisa mengetahui Y sama dengan C1E pangkat 5X plus C2E pangkat 2X. Di sini sebagai 5X sebagai R1 dan 2X sebagai R2-nya. Lanjut ke contoh 2. Tentukan solusi PD dari Y double aksen min 9 Y aksen sama dengan 0. Yang pertama, kita mengubah kepersamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 9R sama dengan 0. Lalu kita memfaktorkan PD karakteristiknya, menghasilkan R min 3 dan R plus 3, di mana R min 3 sama dengan 0, R sama dengan 3, dan R plus 3 sama dengan 0, R sama dengan min 3. Di sini R1 dan R2 saling berlainan. Jadi, untuk solusi umumnya, R1 dan R2 real saling berlawanan. Jadi, dia sama dengan C1E pangkat 3X plus C2E pangkat min 3X. Ini berlainan. Kita ke bentuk umumnya, yaitu sama dengan K1 cos H 3X plus K2 sin H 3X. Rumus ini sudah tertulis bahwa 3X sebagai R1-nya. Lanjut ke kasus 2. R1 dan R2 bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang bilangan imajiner, di mana misalkan R sama dengan A plus minus BI. Ini adalah bilangan imajiner. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1E pangkat AX cos BX plus C2E pangkat AX sin BX untuk solusi pada kasus 2 ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan solusi PD dari Y double aksen min 6Y aksen plus 25Y sama dengan 0. Kita ubah ke persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 6R plus 25 sama dengan 0. Maka kita cari R12 menggunakan rumus determinan karena D-nya kurang dari 0, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC ini C per 2A menghasilkan min kali min 6 plus minus min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 25 per 2 kali 1 menghasilkan 6 plus minus akar dari min 64 per 2. Jadi karena kurang dari 0, hasilnya yaitu 3 plus minus 4i. Maka untuk bentuk R1 dan R2-nya yaitu 3 sebagai A dan 4i sebagai B. Ini B sama dengan 4. Maka untuk solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat AX cos BX plus C2E AX sin BX. Menghasilkan C1E 3 pangkat 3E cos 4X plus C2E pangkat 3X sin 4X. Di sini kita menghasilkan R1 dan R2 sebagai syarat dalam kasus kedua tersebut. Lanjut kita ke kasus yang ketiga, di mana R1 dan R2 dua bilangan yang sama. Kita bisa mencari R1 sama dengan R2, jadi sama dengan R. Maka solusi umumnya bisa kita tuliskan yaitu Y sama dengan C1E
pangkat Rx plus C2E pangkat Rx. Di sini C1 dan C2 memiliki konstanta yang berbeda, tapi mempunyai dua bilangan yang sama, yaitu Rx dan Rx. Lanjut kita ke contoh soalnya. Tentukan solusi PD Y double aksen min 6, Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan karakteristiknya. Menjadi R kuadrat plus 6R plus 25 sama dengan 0. Maka untuk pemfaktorannya yaitu R plus 3 dan R plus 3. Di sini mempunyai faktor yang sama. Jadi untuk R1 dan R2 sama dengan R, yaitu min 3. Maka kesimpulannya yaitu R1 dan R2 dua bilangan yang sama. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat min 3X plus C2X XE min 3X. Nah, untuk kasus 1, 2, dan 3 kita bisa memahami dari persamaan karakteristiknya, dan kita harus memahami masing-masing dari solusi umum bentuknya tersebut. Nah, sebelum mengakhiri pada video kali ini, saya mempunyai kata-kata untuk matematika. Saya pandai matematika sebelum mereka memutuskan untuk mencampurkan alfabet di dalamnya. Pasti pahamlah apa itu alfabet dalam matematika. Nah, dengan itu saya pamit undur diri. Semoga video ini bisa menambah pemahaman teman-teman semua dan bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.